Siapa bilang Kristen itu agama? Kekristenan itu jalan hidup. Hmm. Hidupnya Yesus yang harus kita teladani. Oh, baik. Jalan hidup Yesus yang Anda teladani. Apa yang Anda teladani dari kehidupan Yesus? Karakternya, Hmm. caranya Yesus menyelesaikan masalah. Terus Contoh, apa tuh? ketika ada perempuan kedapatan berzina, Hmm. para tua-tua kan mau kalau menurut hukum Taurat kan harus dilempar batu sampai mati. Halo? Kemudian Yesus bertanya sama para tua-tua itu, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini. Akhirnya Baik. semua para tua-tua itu pergi, tidak satupun yang melempar. Nah, sekarang saya tanya Bu, ya satu-satu. Kata Anda Kristen itu adalah cara hidup yang meneladani Yesus. Kita tahu kan Yesus itu bersunat di hari ke-8. Betul, karena dia orang Yahudi. Ah iya, Kristen Agamanya yang Yahudi. katanya meneladani tadi sunat nggak di hari ke-8? Kenapa? Kristen yang katanya meneladani Yesus Yesus bersunat di hari ke-8. Kristen yang katanya ikut Yesus meneladani Yesus sunat nggak di hari ke-8? Dia Yesus itu kan orang Yahudi, jadi Waduh. dia itu beragama. Ya makanya saya jelaskan. Saya nggak tanya dia Yesus kan Yahudi atau tidak Bu. Yang saya tanya Kristennya. Ya, Kristennya sunat nggak di hari ke-8? Ada yang sunat, yang beragama Kristen Advent sunat hari ke-8. Sunat hari ke-8 Advent saja. Kristen lainnya kagak. Ya, Advent saja setahu saya. Berarti Ibu Advent. Bukan, saya. Kalau bukan berarti Ibu kagak meneladani Yesus berarti. Kata Anda cuma Advent yang sunat. Kata Anda Advent yang sunat berarti cuma Advent yang ikut sunat meneladani Yesus. Satunya ya, satu cara Yesus, satu cara hidup Yesus diteladani Advent. Di luar Advent berarti tidak ada yang meneladani Yesus Kristennya ya. Pertanyaan kedua nih ya. Pernyataan Ibu. Kristen adalah cara hidup meneladani Yesus. Yesus kagak pernah makan babi, Bu. Anda makan nggak? Oh, babi itu enak banget, Mas. Nah, apa yang diteladani dari Yesus kalau kayak gitu? Katanya cara hidupnya meneladani Yesus. Yesus kagak pernah makan babi. Lalu Anda bilang babi itu enak. Kacau. Udah keluar gitu. Bukan meneladani Yesus Anda itu berarti. Maksud saya bukan meneladani hidupnya menjadi orang Yahudi, bukan, tetapi karakter dan skema jiwa. Ngerti nggak, Bang? Oh, skema jiwa. Baik. Ya, Kalau skema bukan jiwa kebiasaannya, karena saya Baik. bukan orang Yahudi, saya orang Bali. Baik. Jadi Kristen tuh nggak harus jadi orang Yahudi, berpakaian Baik. seperti orang Yahudi, abangku. Berarti skema kerohaniannya gitu. Skema jiwa, Skema jiwa kan termasuk kerohanian yang diajarkan Yesus kan? Karakter yang lemah Iya. lembut. Nah, kalaunya karakter jiwa kata Anda ya, Anda ke gereja nggak? Dulu ke gereja, Bang. Dulu. Sekarang sudah tidak, karena sudah semakin mengerti apa itu kekristenan. Oh, kagak ke gereja lagi. Iya, mulai waras dikit Bu ya. Mulai waras sedikit kalau kagak ke gereja lagi ya teman-teman. Ya, karena baik. Berarti Ibu kagak bayar perpuluhan. oh tidak, saya Oh, tidak bayar tidak. perpuluhan. Ke gereja juga tidak gitu. Tidak. Baik, kalau juga ke gereja tidak ya, Bu ya. Nah, apa yang diajarkan Yesus ketika berdoa ya, dia sujud sampai ke tanah.
Ibu sujud nggak? Tidak, saya tidak. Nah, Yesus itu kan beragama dari mana Yahudi, pula Bang. Anda mengklaim bahwa Anda mengikuti Yesus? Yesus sujud, Anda tidak. Loh, bukan, saya kan tadi bilang, Bang, bukan menjadi orang Yahudi mengikuti Bu, tata cara Yesus. Bu, dan sabar, berritual. sabar. Yang namanya sujud itu bukan istilah Yahudi, bukan. Sujud itu adalah ajaran menuju Tuhan, bukti iman, ya, bukan masalah Yahudi atau tidak. Nah, makanya saya tanya kepada Anda, Yesus mencontohkan sujud, bukan karena dia Yahudi, tapi dia mengajarkan bagaimana cara ibadah kepada Tuhan. Sekarang ibu sujud nggak? Enggak, karena saya Beda. dalam roh dan kebenaran. Bukan Aduh. sikap badan, Mas, tapi sikap Baik, hati. cara menyembah kepada roh dan kebenaran itu caranya kayak gimana? Setiap saat, setiap detik menyembah Iya, Allah caranya? dalam roh dan kebenaran. Caranya? sepanjang hidup. Caranya? Ya seperti sekarang ini. Ya, caranya kayak sehari. gimana? Ya hidup Caranya benar gimana? di hadapan Tuhan, hidup benar di Bu, hadapan semua Tuhan. orang semua orang hidup benar. Yang saya tanyakan kepada Anda, caranya tadi kayak gimana? Cara menyembahnya. Iya. Ia menyenangkan hati Tuhan. Kelakuan Menyenangkan kita hati selalu Tuhan itu bukan menyembah, Bu. Yang namanya menyembah itu adalah cara tindakan dari badan. Oh, beda, Bang. Itu menyembah. Itu artinya memberi nilai tinggi, bukan Iya, bukan betul. menumbuhkan badan di depan sebuah objek, bukan. Nah, Orang gini. Kristen menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan Oke. ritual, bukan. Baik, menyembah roh dalam kebenaran itu gimana caranya? Bukan membungkukkan badan di depan sebuah objek. Itu Saya namanya nggak tanya itu, Bu. Cara menyembah roh itu kayak gimana? memberi nilai tinggi, artinya menyembah itu dalam bahasa. Memberi nilai itu bukan menyembah. Aduh, Ibu, Bu, benerin dulu bahasa Indonesia Anda. Memberi nilai itu bukan menyembah, Bu. Ya. Aduh. Kayak gimana? Menyembah roh gimana caranya? Bukan memberi nilai. Di batiniah, di pikiran, di batiniah. Caranya? Ya di dalam kehidupan sehari-hari, Bang. 24 Iya, jam sehari. kehidupan sehari-hari 24 jam caranya gimana? Baik kita makan, kita melakukan sesuatu yang lain apapun, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bu, masa kalau makan adalah cara menyembah? Apa ini makan cara menyembah? Ya itulah perbedaannya saya dengan Abang. Kata menyembah aja sudah beda. Gimana bisa jelasin? Kan kita beda, Bang. Tadi saya berpikir Ibu udah waras 50% setelah Ibu jelaskan cara menyembah adalah makan. Waduh, naik lagi 75%. Ini kagak waras berarti. Aduh. Cuma 25% warasnya, teman-teman. Cuma kagak ke gereja warasnya. Aduh. Cukup dengan hati itu enggak cukup. Yesus menyuruh apa? Sembahlah Allah. Caranya gimana? Dia sujud lalu berdoa. Enggak ada caranya makan, enggak ada, Bu. Allah saya tidak gila disembah, Bang. Tidak ada ritual itu, tidak ada cara-cara orang Kristen menyembah itu, tidak ada tata caranya. Lalu Yesus menyembah siapa, Bu? Ya Allah Elohim Yahweh, Allah Bapa. Nah, cara Yesus menyembah dia sujud dan berdoa, Bu. Kristen sujud enggak? Ya berdoa iya. Sujud enggak?
Tidak ada tata caranya. Mau berdiri, mau tidur. Berarti membangkang Yesus itu, Bu. Membangkang Yesus itu namanya. Kalaunya caranya Anda tidur ya, joget-joget, membangkang Yesus itu. Ketawa sendiri kan? Ya, baca itu, baca Ya iya, teman-teman aja menilai artinya membangkang. Ibu mengatakan di awal kepada saya, Kristen itu adalah cara jalan hidup mengikuti Ya. Yesus. Ketika To be saya like tanya, Christ. ketika saya tanya Yesus sujud, Kristen kagak. Itu artinya apa, Bu? Bukan Kristen itu bukan mengikuti cara hidup Yesus, tapi Kristen itu adalah cara membangkang Yesus, gitu. Artinya kayak gitu jadinya. Kristen itu bukan cara ikut hidup ya, cara mengikuti cara hidup Yesus, bukan. Tapi Kristen itu cara membangkang Yesus, gitu. Ada orang Bali komentar di sana. Iya, Bu, setelah kita cek nggak ada apa yang diperbuat oleh Kristen itu seperti yang dicontohkan Yesus, nggak ada. Kan saya sudah bilang Kristen itu tidak harus kita menjadi orang Yahudi, melakukan Memang, Bu, kebiasaan orang Yahudi, bukan seperti itu. memang nggak ada hubungannya juga Kristen dengan Yahudi, memang nggak ada Iya, hubungannya. Yesus kan orang Yahudi, Bang. Ah. Kalau Yesus lahir di Jawa misalnya, berarti dia mengikuti adat istiadat Jawa gitu. Tidak harus gitu. kita ikuti adat Jawanya, tapi karakternya, dalam karakternya. menyelesaikan masalah, hidup kudus, hidup benar, di pikiran baik. gitu loh, Bang. Terus hidup kasih gitu ya. Ya seperti yang diajarkan khotbah di bukit itu, kasihilah musuhmu. Iya, Berdoalah iya. bagi orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas, ya itulah. Lalu di mana, Bu, bentuk kasihnya Yesus ketika dia tendangin bangku pedagang dan tendangin meja orang, kayak gimana? Oh, itu karena di bait itu orang berdagang itu nyari untung. Iya, iya, mana bentuk kasihnya itu? Rumah ibadah itu dijadikan Bu, bisnis. Bu, yang saya tanyakan mana bentuk kasihnya? Apakah ajaran kasih itu tendangin dagangan orang? Iya, karena situasinya seperti itu ya jelas marah lah di tempat ibadah kok jualan gitu. Iya, tendangan kasih rupanya ya. Ngeri. Iya, tendangan kasih. Waduh, Bu ya. Makin kagak waras kita kalau kayak gini, Bu ya. Iya, parah ini teman-teman. Ibu. Aduh, ibunya juga ikut mengiyakan tendangan kasih, ya gimana ini? Aduh. Ditendang, diobrak-abrik tuh meja dagangannya, memang kenyataannya begitu, mau gimana? Lah, terus gimana dengan ajarannya? Katanya kasihilah musuhmu. Mana bentuk kasihnya tendangin dagangan orang? Ya kan karena dia jualan di bait suci. Bait suci bukan tempat jualan gitu loh, Bang. Tempat berdoa, tempat. Aduh, ibu terjebak dengan argumentasi sendiri. Gimana sih? Nggak ada bentuk kasihnya Yesus itu ketika dia tendangin dagangan orang, Bu. Aduh, jangan-jangan ibu, jangan-jangan nanti ibu ke pasar di Bali itu juga ikut tendangin dagangan orang. Jadi pasar ya enggak ditendangin. Pasar Oh enggak, iya. Baiklah kalau kayak gitu. Kalau di pasar kagak ditendangin, teman-teman. Aduh. Iya. Gini, Bu. Anda mau nanya? Nanya apa ya? Boleh, terserah. Ya, saya heran aja kenapa orang Kristen sama orang Muslim ini kayak kucing dan anjing gitu ya, berantem terus. Oh, gitu loh. berantem. Padahal
Ya, padahal kalian tuh seperti saudara sepupu gitu, jangan bermusuhan lah gitu. Malu sama orang Bali, di Bali itu aman, agama Hindu tuh damai tuh. Lucu aja lihat kalian berdua berantem gitu loh, padahal sama-sama umat manusia. Gitu aja. Berarti ibu sekarang ateis bukan Kristen juga? Loh, saya orang Bali, asli Bali, Bang. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama ibu. Ya. Orang Kristen Bali menyebut Tuhannya seperti apa? Orang Kristen Bali menyebut Tuhannya seperti apa gitu? Nggak ngerti saya pertanyaannya. Iya, orang Kristen Bali menyebut Tuhannya seperti apa sebutannya? Maksudnya orang Hindu. Bukan, orang Kristen Bali. Kristen yang di Bali menyebut Tuhannya dengan sebutan seperti apa? Tuhan itu apa dulu gitu. Ya kan kalaunya orang yang di luar dari umum ya, di luar dari umum seperti mayoritas Indonesia ini kan Islam. Maka Ya. Kristen menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah juga gitu. Nah, sekarang Bang. saya mau tanya, Kristen di Bali yang mayoritasnya Hindu, gimana cara Kristen menyebut Tuhannya di Bali itu? Ya, Tuhan itu apa dulu, Bang? Maksudnya Saya pertanyaan enggak mempermasalahkan Tuhan itu apa dulu, bukan itu. Cara Kristen di Bali menyebut Tuhannya seperti apa? Tuhan itu Lord, Tuhan. Saya nggak membahas itu, Bu. Yang saya tanyakan kepada Anda karena Anda di Bali, ya Kristen Bali, ya Kristen yang ada di Bali, ya menyebut Tuhannya Oh, seperti Kristen apa? Bali yang saya tahu ya Sang Hyang Yesus dia sebut Tuhan. Sang Hyang Yesus, teman-teman. Iya, kalau Kok diterjemahkan berubah-ubah ya? Bali. Aduh, kok kenapa jadi Sang Hyang Yesus bukan Allah? Bo, biasanya saya dengar biasanya saya dengarkan menyebutnya Allah gitu loh, Bu. Biasanya saya dengar Kristen menyebutnya Allah gitu. Tiba-tiba di Bali menyebutnya Sang Hyang Yesus. Enggak, terjemahan bahasa Balinya, Bang. Kalau di Jawa kan Gusti Yesus. Gusti Yesus di Jawa. Kalau di Bali ya gitulah. Tapi kan yang tujuh tuh ya Yesus gitu loh. Ya itulah, Bu. Ya kenapa Anda bertanya kan kenapa Islam dengan Kristen yang selalu bergesekan? Itulah ya. Karena Kristen tidak punya pendirian gitu agamanya. Nggak ada punya pendirian. Kalau di tengah-tengah mayoritas Muslim nyamar seperti Muslim, Tuhannya diganti juga sebutannya Allah. Kitabnya diganti juga, yang asalnya Biblos jadi Alkitab biar ke Islam-Islaman. Jadi di mayoritas Hindu, contohnya di Bali berubah lagi, bukan Allah, Sang Hyang Yesus. Itu bahasa Bali. Ya iya, paham saya itu bahasa Bali, tapi berubah pribadi pula yang kalau di tengah-tengah Hindu sebutan Tuhannya bukan Allah, tapi Sang Hyang Yesus. Aduh. Itulah, Bu, kenapa jadi bergesekan. Kalau dia Kristen ini di tengah umat Islam, dia akan bikin masalah dengan umat Islam. Kalau dia di tengah-tengah Hindu, maka dia akan bikin masalah dengan Hindu. Gitu. Bukan cuma dengan Islam, dengan Hindu pun juga. Contohnya seperti yang Anda katakan tadi. Ngapain pakai sebutan Tuhan orang Hindu? Sang Hyang Widi diganti Sang Hyang Yesus. Sang Hyang Widi diganti jadi Sang Hyang Yesus. Itu yang jadi masalah. Jadi yang memulai itu siapa, Bu? Silahkan Anda nilai sendiri. Kristennya kah atau Islamnya gitu. Bahasanya, Bang, maksud saya diterjemahkan ke dalam bahasa Bali biar orang Bali yang tidak bisa bahasa Indonesia ngerti gitu loh. Ya, Begitu gini, saya Bu, pernah ya. baca Alkitab bahasa Bali, pernah saya baca.
Saya ngerti apa yang Bahasa Ibu Jawa maksud. juga disebutnya Gusti Yesus, bahasa Jawa gitu. Ngerti. Karena saya Masalahnya gini, Bu. baca-baca. Masalahnya gini, ketika Hindu di Bali, ya khususnya di Bali, ya itu tidak pernah dalam keagamaan Hindu memakai bahasa Yunani-nya Kristen. Hindu itu pede gitu loh dengan agamanya, ya menyebut Tuhannya Sang Hyang Widi. Nggak ada ke-Islam-Islaman, nggak ada juga ke Yunani-Yunanian. Asal dari Kristen, nggak ada. Hindu itu agama pede gitu. Sang Hyang Widi mereka menyebut. Terus ada beberapa dewa, dewa Krishna, Wisnu, Siwa dan yang lain-lainnya kan kayak gitu. Terus juga kitabnya bernama bukan seperti ke-Islam-Islaman. Ada kitab Purana, ada kitab Yajurveda, ada kitab Mahabharata. Nggak ada ke-Islam-Islaman, nggak ada juga ke Yunani-Yunanian. Pede itu. Makanya apa? Islam di Indonesia nggak pernah bermasalah dengan Hindu, maupun Hindu kagak pernah bermasalah dengan Islam. Karena apa? Masing-masing dari agama ini mereka punya pendirian gitu. Gitu Bu. Beda dengan Kristen. Nanti kayak gini Bu ya. Kalau Yesusnya ya, kalau Kristennya di Jawa ya, yang Jawanya Jawa Medok, apa sebutan Tuhannya? Mungkin Mas Yesus gitu. Berubah jadi bahasa Jawa, Mas Yesus. Aduh, kan nggak ada pendirian yang kayak gitu ya. Itu Bu yang membuat pergesekan. Biar Anda paham kenapa alasannya. Iya, Kang Yesus kah atau Mas Yesus kah berubahnya? Disitulah Bu ya. Di situ. Karena apa? Kalau Kristen di tengah-tengah Muslim nyamar mereka ke Islam-Islaman. Kristen di tengah-tengah Hindu nyamar pula ke Hindu-Hinduan. Itu yang jadi masalah, nggak punya pendirian mereka. Oke? Itu jawaban saya. Ada lagi Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Baik, kalau gitu saya nggak bertanya banyak juga dengan Ibu. Ya, saya coba cari pendeta kalau ada ya. Boleh saya gantikan Ibu dengan yang antri Kristennya? Oh boleh, makasih ya. Sama-sama ya Bu ya. Bu Makasih Raidita. dan dikasih naik. Bu Raidita, sepertinya Anda Hindu ya? Iya, KTP saya Hindu, saya Bali asli. Saya tidak berniat mengubah agama saya. Memang itu agama nenek moyang. Iya, Saya tahu. ditakdirkan sebagai orang Bali beragama Hindu yang dipanggil Yesus untuk mengikuti jejaknya, gitu aja. Bukan Iya. saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang pilih saya. Dan Iya, saya artinya sekarang gini kan, Bu. jadi murid gitu loh, murid Yesus. Iya. Tidak Ada harus nggak? KTP Kristen. Berarti gini, ada nggak yang namanya murid menyembah guru? Murid menyembah guru. Menyembah itu apa dulu? Menyembah itu memberi nilai tinggi, bukan begini, bukan begini. Ada ritual kekristenan itu. Bu, ya kalau nggak usah jauh-jauh dah. Kita lihat ke sekolah ya. Ada nggak murid itu menyembah gurunya di sekolah? Murid menyembah guru. Ya ndak ada murid menyembah Nggak ada. guru. Ya udah, Ibu nggak usah sembah Yesus gitu ya. Ya. Nggak usah, karena Murid Ibu kan murid, menyembah. maunya jadi murid, bukan jadi Ya, penyembah. saya memang tidak menyembah, nggak ada yang menyembah diri saya. Sip Bu, banyak belajar kalau kayak gitu ya. Oke. Makasih. Oke. Pak Ustaz. Oke, sama-sama Bu Raidita ya, selamat malam. Ya.